Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang MDLA, Medela Potensia. Itu baru masuk di FTSE atau FTSE Indonesia di Desember 2025. Tapi kenapa kok pemberitaannya sepi gitu ya? Nah, setiap kali ada indeks review memang yang ramai itu MSCI. Ya, belakangan yang emas, GDX ya. GDX itu penyedianya market factor. Kalau FTSE sama MSCI itu penyedia indeks, kalau yang GDX itu penyedianya market factor. Nah, FTSE itu kalau setiap kali bahas ya memang selalu sepi gitu. Kok bisa gitu ya? Nah, pembahasan saham di sini bukan rekomendasi beli, jual, atau tahan. Pertama, akses ke publikasi FTSE itu sangat susah sekali. Aduh, ampun deh. Pertama, kalau kita MSCI kan gampang ya, diberitakan, dikutip berbagai media massa, sekarang dikutip berbagai Instagram, dibikin picture yang bagus. Kalau FTSE itu eh, eh, dia punya publikasi unik gitu. Jadi pertama-tama kamu harus registrasi ke websitenya, free, nggak usah bayar. Habis registrasi, kamu masuk ke bagian yang publikasinya. Ketika kamu klik publikasinya, keluar file tersebut, itu file PDF gitu. Sorry, apa? Benar-benar, filenya file PDF. Di file PDF-nya kamu klik file Excel. Nah, file Excel itu baru bisa kamu buka kalau kamu sudah registrasi. Kalau kamu nggak registrasi, nggak bisa buka. Jadi kalau misalnya saya forward ke kamu file publikasi PDF yang tentang apa FTSE 2026 gitu. Anda nggak bisa buka kalau nggak registrasi. Jadi bukanya memang perlu ilmu sendiri gitu. Bukan berarti orang nggak bisa buka. Ada yang bisa buka, tapi karena bukanya susah ya, itu jarang. Nah, saya juga kebetulan melihat kalau di media massa ekonomi di Indonesia yang investasi, itu suka dirotasi gitu. 2-3 tahun lagi itu sudah beda beda orangnya. Jadi orang-orang tersebut mungkin kalau yang baru ya, tidak terbiasa gitu. Nah, karena referensinya tidak semudah seperti MSCI, susah verifikasinya, yang namanya media massa kan harus pakai dasar gitu ya. Akhirnya memang nggak biasa orang mengikuti FTSE. Alasan kedua, memang si FTSE ini jarang berubah gitu ya. Nah, kalau di MSCI sama FTSE basically sama lah, transaksi, free float gitu ya. Em, Kalau di FTSE ini cukup ketat. Jadi kalau memenuhi masuk, tidak memenuhi tidak masuk. Dan kalau sudah memenuhi, dia punya kelonggaran juga cukup cukup tinggi. Jadi kalau udah masuk jarang keluar gitu. Nah, karena masuknya susah dan kalau sudah masuk jarang keluar, itu jarang ada perubahan anggota. Beda kayak MSCI. MSCI mah sering banget gitu kan. Setiap di kita last dua publikasi terakhir ini selalu ada saham masuk, ada saham keluar. Kemudian ada dramanya pula. Ya, jadi Tins sudah masuk, dia bilang ini sorry kita nggak lihat data ini, akhirnya dikeluarkan. Nah, jadi eh, ada perubahannya sering, dramanya juga ada. Nah, kalau FTSE ini ya ya udah gitu-gitu aja. Karena gitu-gitu aja, makanya jarang jadi pemberitaan. Dah karena nggak ada berita, nggak ada flow, nggak ada apa ya, akhirnya juga kurang jadi perhatian. Ini mohon maaf nih harusnya ketiga ya. Nah, ETF itu eh, kalau yang mengikuti MSCI itu BlackRock. Nah, kalau yang mengikuti FTSE itu Vanguard gitu. Ya. Nah, kalau saya kasih ilustrasi, BlackRock itu fund manager terbesar di dunia. 2/3 fundnya ada di ETF. Kalau si FTSE itu itu BlackRock ya. Kalau Vanguard itu fund manager mungkin ya terbesar kedua di dunia, tapi 80% itu ada di ETF. Nah, jadi BlackRock besar, tapi itu gabungan dari berbagai fund. Kalau Vanguard itu raksasa di ETF itu. Jadi dia fokus di satu ETF. Bahkan satu ETF dia yang paling besar itu kalau nggak salah dananya tuh sudah ratusan billion US dollar. Kalau di di BlackRock tuh cuma 20-an billion. Jadi the true giant, bukan true giant, the true single giant itu Vanguard. Kalau BlackRock itu giant tapi little giant, tapi banyak gitu. Nah,
Eh, dan Vanguard itu dia kalau saya lihat bukan seperti BlackRock, jadi nggak gitu banyak diberitakan. Nah, karena jarang diberitakan, maka nggak terlalu menonjol si FTSE itu. Ya, padahal kalau bisa masuk ke FTSE artinya kita bukan kita sih suatu saham memenuhi standar global, banyak passive fund masuk, kemudian juga menjadi semacam validasi bagi investor asing, institusi untuk masuk karena kalau kita orang Indonesia kan kita bisa baca laporan keuangan, akses data segala macam. Orang luar negeri kan susah. Jadi kalau orang luar negeri dia gampangnya aja, oh ya masuk MSCI ya nggak masuk, itu kayak masuk LQ45 ya udah saya pilihnya dari situ aja. Nah, gampangnya kira-kira seperti ini. Nah, jadi dari sisi usernya ya, jadi usernya BlackRock itu terkenal, tapi kalau si Vanguard terkenal juga, tapi tidak banyak pemberitaannya di Indonesia. Nah, ini yang ketiga nih, sorry ya, nih kayaknya sayanya yang salah atau si desainernya yang salah. Dan yang paling penting juga sih, MDLA ini masuk ke dalam microcaps ya. Jadi kalau di MSCI kan MSCI standar, itu large cap, medium cap, masuk dalam standar. Kemudian ada MSCI Small. Nah, di bawah smallnya ada lagi micro gitu, micro caps. Nah, kayaknya di MSCI nggak ada, adanya di FTSE. Jadi FTSE itu ada large cap, ada medium cap, ada small cap, ada micro caps. Jadi lebih kecil daripada small caps. Nah, kalau saya baca di publikasi FTSE, ini alasan dia masuk inclusions itu adalah IPO. Jadi di evaluasi yang dia kan 3 bulan juga. Di bulan September lalu kayaknya umurnya belum cukup gitu. Nah di Desember ini dihitung kayaknya sudah cukup umur. Makanya dia masuk karena sebelumnya dia itu IPO di 15 April 2025. Nah kalau lihat kayak gini berarti 6-7 bulan sudah dihitung ke dalam inclusion daripada indeks. Nah kalau kita lihat teman-temannya yang masuk itu banyak dari Kanada, China sama India. Ya, India ini kalau saya waktu datang ke acara OJK itu memang luar biasa. Jadi negara ini mungkin 10 tahun yang lalu bobot mereka sama India sama Indonesia itu di MSCI 11-12. Wah, sekarang bobotnya saham India itu mungkin sudah hampir 8 kalinya Indonesia. Jadi mereka tuh berhasil memasukkan saham-sahamnya dalam jumlah besar ke dalam MSCI maupun FTSE. Nah, itu menjadikan pasar modal India itu salah satu yang sekarang termasuk yang the best di dunia. Seperti itu. Nah, kemudian kalau microcaps ya, setahu saya di BlackRock nggak ada, tapi di Vanguard ada. Nah, jadi memang karena dia microcaps, sebagai penyedia indeks ya, FTSE ataupun MSCI itu mereka provide aja. Tapi apakah indeksnya dipakai untuk jadi ETF belum tentu. Sama kayak Indonesia, kita kan bursa efek juga banyak. Kita taunya LQ45, IDX 30, Sri Kahati. Oh, tapi ada IDX 30 Value, IDX 30 Growth, Sri Kahati Value, Sri Kahati Grow, Small Cap, IDX 80, IDX 100, dan sebagainya. Indeksnya banyak sekali, tapi apakah itu semua dibeli sama investor? Enggak juga. Maksudnya bukan dibeli. Apakah dipilih oleh fund manager dibikin jadi produk? Belum tentu juga gitu. Kenapa? Karena terlalu banyak indeksnya. Sementara supply indeksnya banyak, demand terhadap produk tersebut tidak begitu banyak. Nah, itu yang jadi problem di Indonesia. Kalau di luar negeri karena dia raksasa ya, dia sangat mudah membentuk fund berapa ratus juta dolar atau berapa billion untuk membentuk suatu indeks atau fund atau ETF. Kalau di Indonesia eh, mencari 20 sampai 50 miliar itu perjuangan yang tidak mudah, apalagi bagi fund manager baru seperti itu. Nah, jadi kalau kesimpulan kenapa FTSE jarang dibahas di Indonesia, pertama aksesnya sulit, karena aksesnya susah, medianya juga jarang bahas. Kemudian minim drama ya, dia perubahannya nggak banyak, jadi nggak banyak yang bisa dikutip. Kemudian brand exposure-nya terus terang kalah sama MSCI. Nah, kalau khusus untuk MDLA, ya dia nggak masuk karena masuknya ke microcaps. Tapi kalau masuknya ke small atau masuknya ke big caps, waktu lain cerita. Itu akan jadi berita heboh gitu. Nah, rencana kemarin pemerintah untuk menaikkan free float, menurut saya itu adalah hal yang positif. Karena di Indonesia itu persentase free float itu mungkin termasuk yang terendah di dunia. Kalau kayak India, China, US, free floatnya mungkin bisa 50 sampai 80%.
Artinya pemegang saham pengendali cuma pegang mungkin 20% aja. Kalau di Indonesia nggak, pemegang saham pengendali pegangnya bisa 50% lebih. Nah, karena besarnya eh, bobot pemegang saham pengendali, eh, jadi kita punya size kalau dibandingkan dengan perusahaan lain yang masuk MSCI itu memang relatif lebih kecil. Tapi ya memang dari dulu struktur market kita kayak gitu, ya. Karena kita eh, pemegang saham pengendali masih mau jadi pengendali perusahaan. Kalau misalkan ada pemegang saham pengendali cuma pegang 20%, orang malah takut gitu kalau di Indonesia. Karena kesannya perusahaannya kayak mau tinggalin sahamnya, sahamnya dikasih ke publik. Dan memang ada satu dua contoh kasus yang mohon maaf ya, saya rasa pemegang saham pengendalinya kayak main kabur aja. Jadi semua saham dilempar ke publik, ya udah selesai seperti itu. Em, Sementara kalau di luar, pemegang saham publiknya besar, tapi pengendalinya juga tetap yang mengendalikan. Nah, tapi itu memang butuh perubahan culture yang luar biasa. Nggak cuma dari sisi investornya, tapi juga dari sisi company di Indonesia, begitu. Nah, semoga ke depan pembahasan indeks global di Indonesia lebih beragam, nggak cuma MSCI, tapi juga FTSE sama GDX gitu ya. Nah, kemudian kalau kehadiran investor-investor asing yang membeli berdasarkan MSCI atau FTSE, itu mungkin metode yang mereka gunakan berbeda yang selama ini kita pelajari seperti fundamental atau teknikal. Karena mereka akan lebih main di weighting dan main di likuiditas. Nah, demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Matikan di sini.